Cuan dan PTRO resmi masuk ke proyek tambang emas di Papua Nugini. Mereka beli convertible note punyanya si Tolu Minerals Limited yang nantinya dapat dikonversi jadi saham minimal 4,99% di Tolu Minerals. Gimana respon marketnya terutama hari ini dan beberapa hari ke belakang? Kita akan bahas, jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community, partner Pintar Sekuritas. Kita bahas IHSG-nya dulu lah ya. Hari ini IHSG masih menguat, tutupan masih di atas 6.000 dan tutup di 6254,97, menguat 4,1%. Tadi sih menguatnya plusnya sempat 5%, sempat naik sampai ke 6345,8. Satu hal yang menarik di sini adalah IHSG berhasil naik ke atas 6287. Jadi oke lah kalau kita mau bilang ini downtrend minornya udah selesai ya. Jadi ada peluang untuk rebound lebih tinggi. Semoga dalam waktu dekat ke depan itu bisa ya nutup gap 6700-an ini, 6705, atau ngetes area-area yang sebelumnya sempat jadi support di sekitar 6900-an ya, yang kemudian di breakdown dan belum dites area itu, belum dites sebagai resisten. Jadi meskipun ada peluang rebound nih IHSG-nya, plus hari ini tutup di atas 6195 dan tutup di atas 6200-an lah ya. Ini jadi ada setup. Kalau kita gambar setupnya kayak gini ya, 5318 ini lohnya 815. Oke. Jadi kalau misalnya kita mapping, kita gambar si setupnya kayak 6254. Target pertama dari setup yang udah bentuk di IHSG itu adalah di 6800-an, 6830 ya, 6800-an, 6900-an yang beberapa waktu yang lalu juga sering kita bahas. Area tersebut masih memungkinkan sekali untuk jadi area resisten karena bekas support dan kemudian di breakdown gitu ya. Dan kalau misalnya terkoreksi, ya ada potensi terkoreksinya ke 5780, 5670-an. Jika dalam waktu dekat ke depan, terutama di pekan ini ya, IHSG sampai ke bawah 6.000 lagi turunnya, maka potensi ke 5.700, 5.600-an jadi lebih besar. Tapi kita perhatiin dulu, bukan berarti jelek kalau ntar terkoreksi sampai situ. Selama nggak tutup di bawah 5.300-an lagi, 5.318 ya, nggak tutup di bawah, itu masih oke nih IHSG. Peluang untuk lanjut ke 6.900 atau mungkin bahkan 7.000 gitu ya, masih lebih besar. Jadi ya kurang lebih tetap stay safe, tetap jalankan strateginya, strategi entry dan exitnya ya. Mau pakai trailing stop, stop loss, take profit bebas boleh, mau pakai dipantengin kemudian dieksekusi manual ketika harga udah nyamperin area yang di marking ya nggak masalah. Yang penting gimana caranya nggak ngerasa telat aja eksekusinya. Kemudian saham-saham yang udah kasih cuan hari ini ada beberapa yang mau saya bahas nih. Ada 3 yang mau dibahas. Yang pertama ada BP. BP hari ini tadi waktu live trade pagi ya, kita spill si BP. Kita spill tadi di sekitar 16 di sini nih. 1660-an deh. 165, 166 gitu ya. Kemudian stop loss di bawah 158 gitulah. 158, 160, 158 gitu stop loss ya. Dan sempat naik sampai ke 182, kemudian ada rejection, dan terakhir waktu live trade sesi 2 seingat saya itu di spill juga kalau turun ke bawah 173 exit dulu lah ya. Jadi kesimpulannya adalah minimal BP sempat exit dalam posisi cuan, happy cuan si BP-nya ya. Meskipun kalau misalnya belum jualan, nggak cuan sih. Kalau belum jualan ini nggak cuan. Mudah-mudahan membal aja dan sempat jualan kalau misalnya masih ada yang punya barang. Harusnya udah punya udah sempat exit dalam posisi cuan kalau BP ya. Happy cuan BP-nya. Next Oasa ini juga tadi waktu live trade sesi 1
Kita spill di sekitar 262, 264, kemudian sempat naik sampai ke 284 dan turun ke bawah 272. Harusnya juga seenggak-enggaknya waktu turun ke bawah 272 itu udah kejual lah ya. Atau udah sempat ada yang kejual di 280, 282, happy cuan lah. Lumayan kalau ke situ ya. Mudah-mudahan udah pada kejual atau dijual atau di take profit ini OASA-nya, karena memang strategi yang tadi pagi di spill itu untuk fast trade, untuk trading jangka pendek gitu ya. Meskipun buat yang belum jualan masih ada cuannya, cuman tipis. Karena 264 ke 266 atau hari ini ya tipis, atau 262 ke 266 ya tipis ya. Happy cuan OASA. Next ADMR. ADMR ini happy cuan juga karena tadi di sesi 1 seingat saya masih belum selesai live trade sesi 1 tadi di spill di 1625 1630 ya. Dan sempat naik sampai ke 1695. Saya pikir hari ini bisa nyampe 1700 gitu, tapi ternyata enggak. Di sesi 2 ini juga di spill dibahas juga maksud saya. Di 1635 1630 itu bolehlah buat yang belum punya barang gitu. Dan ya setelah itu naik ke 1695 1690. Mudah-mudahan udah pada take profit. Buat yang take profit ya udah take profit ya happy cuan. Buat yang belum masih ada cuannya, happy cuan juga. Tinggal pasang trailing stop atau amankan posisi di 1650 boleh. Jadi kalau kejual di 1650 ya masih ada cuannya itu ya. Happy cuan ADMR. Next kita bahas stok ADS kemarin ada 3. Pertama di SNG. Strateginya ini ngantri di 1095, stop loss di bawah 1045, tutupan di 1040 atau lebih bawah. Belum dapat barang dan ini saya masih pilih ngantri ya 1095 dan 1070 supaya nggak terlalu gede aja risikonya dan supaya nggak terlalu lebar stop lossnya. Udah nyampe target TP1 sebenarnya sih ini. Target TP1 kan di 1205 ya, udah disamperin hari ini. Terus ada rejection jadi candle dengan body kecil, candle bearish body kecil, shadow atasnya lebih panjang, jauh lebih panjang daripada bodinya, dan ya cenderung decision memang, tapi menunjukkan ada rejection setelah naik ke 1205. Jadi ya saya masih pilih buat yang masih minat beli di SNG, saya pilih areanya. Kalau misalnya ada di posisi itu maksud saya pilih area belinya di 1095 dan 1070. Next, yang kedua ada NCKL. Ini strateginya ngantri di 815 dan 770. Saya tetap masih pilih ngantri di situ. Kenapa? Karena ya hari ini sih hijau menguat 1,7%, tapi candlenya merah karena tutup di bawah harga pembukaannya dan shadow atasnya cukup panjang. Artinya ada rejection setelah naik sampai ke 945 tadi. Untuk memperkecil risiko aja dan mempersempit stop loss, setidaknya 855 lah kita pantau buat di pekan ini ya, dalam waktu dekat di pekan ini. Kita pantau di area 850-an, 855, 850 sampai 860. Jika membal dari area itu mau dibeli boleh sih. Mostly kalau misalnya membal dari area 850-an, time frame kecil juga ada sesuatu yang kita bisa ikutin, kita bisa bikin strateginya dari situ. Gitu ya. Jadi kalau misalnya mau taruh order belinya, saya opini saya pribadi pilih di 815 dan 770 untuk si NCKL. Masih di situ dulu karena stop loss di bawah 735 closingnya ya. Next, yang ketiga ada Raja. Si Raja strateginya ngantri di 3160 ya. 3160, 3030 gitulah. 3160, 3030, 2860 gitu ya. Stop lossnya tutup di bawah 2580 ya, untuk memperkecil risiko aja dan untuk strategi yang lebih santai area beli di situ. Meskipun area 3500 itu juga area beli, dipantau dulu aja buat yang belum punya Raja. Yang udah punya hari ini mungkin ya, hari ini sih buat strategi yang tadi udah exit mestinya sih ya. Oke, next kita bahas cuan sama PTRO nih. Jadi si cuan dan PTRO ini lagi ngebidik sih, lagi ngincer saham Tolu Minerals. Tolu Minerals ini adalah yang nambang emas di Tolu di Papua Nugini ini ya. Jadi dia
pengen beli convertible note-nya. Jadi ini nantinya bisa dikonversikan ke saham yang kepemilikannya jika dikonversi ke saham nanti jadi 4,99%. Sebenarnya nggak gede porsi segitu ya bagi Cuan dan PTRO. Tapi kalau ngelihat si Cuan dan PTRO ini belum ada portofolio di emas, ya ini anggap aja jadi satu langkah awalnya gitulah. Nah sekarang yang mau saya bahas bukan di situnya, tapi saya lebih tertarik membahas respon marketnya sebenarnya. Respon market di Cuan dan PTRO. Yang jelas pelaku pasar yang high inform daripada retail trader yang budiman ini kan udah bisa ngebaca aksi korporasi ini lebih awal lah ya. Dan yang mau saya bahas di sini lebih ke respon market tersebut menarik nggak buat kita para retail trader atau investor yang budiman ini nih. Oke, dari cuannya dulu ya. Berarti kita bahas dari sisi teknikalnya. Si cuan beberapa waktu yang lalu memang dia turunnya drastis sekali ya. Dari puncak di 2890 turun bahkan sampai 460-an ya dia. Wow sekali sih itu. Kemudian membalnya itu juga istimewa, juga bombastis. Udah hampir 100% dia membal dari titik terendah di bulan Mei kemarin tuh. Dari lowest Mei ke highest Juni itu hampir 100%, 84%. Kemudian terkoreksi dan bisa dengan gampang kita lihat dia bikin range sideways ya. Kalau kita gambar areanya range-nya di 600 sampai 855 dan bisa kita anggap ini ada setup. Kita bisa anggap di sini ada setup berapa tuh 77. Nah, dari setup ini area belinya itu di 690 685 lah. Dan level entry-nya di 640. Level pre-entry udah disamperin di 680-an. Kemudian dia membal dan masih tertahan di sekitar 700-an, 770, 780, 775, 780 gitu ya. Buktinya hari ini masih ada rejection setelah tadi sempat naik sampai ke 810 dan tutup di 745 hari ini. Artinya masih terbuka kemungkinan ini saham harganya di sekitar range sideways yaitu 600 sampai 855 gitu sih ya. Dan ketika lagi ada barang di saham ini nih, sekarang kan posisinya lagi ada di tengah-tengah range sideways itu ya, 855 sampai 600 lagi ada di tengah-tengah. Kalau misalnya saya ada di posisi yang lagi pegang barang, kemudian sekarang lagi ada di tengah-tengah dan hari ini terlihat masih ada rejection setelah naik ke 840, 775, kemudian highest close sebelumnya di bulan Juni itu adalah di 785 juga masih jadi resisten, maka saya akan pilih pasang trailing stop atau enggak amankan posisi, geser naik stop lossnya. Buat yang udah ada barang, aturan sih udah kena sih di sini ya. Tadi waktu turun buat 770 tuh exit, atau misalnya masih ada barang ya udah pasang trailing stopnya ya di bawah low hari inilah di 720 gitu boleh, kan lebih cenderung indecision ini ya. Kemudian ketika udah kejual, incer lagi, atau ini sekaligus buat yang pengen beli, incer lagi area 680-an lagi, 680, 685, 690, 665, 640 itu jadi area beli. Selama si cuan nggak tutup di bawah 600 masih oke. Kalau sampai nge-breakdown 600 ini rawan nyamperin 500 flat, bahkan bisa jadi ngetes 464. Karena kalau kita lihat momentum dia waktu turun ini ya, ini kencang banget, dan waktu naik momentumnya nggak sekencang waktu turun, jadi masih ada kemungkinan nge-swing ke bawah. Jadi itulah sebabnya buat yang lagi ada barang apalagi floating profit, pasang trailing stop atau amankan posisi dengan update stop lossnya ke atas ke 720 itu nggak masalah gitu ya.
mudah-mudahan cukup memberi insight. Next, si Petronya. Nah, kalau si Petro, terus terang opini pribadi saya sih lebih seneng respon marketnya di Petro ya daripada si cuan. Kenapa? Petro ini beberapa waktu yang lalu di masih bulan Mei, akhir-akhir Mei itu ada dominant break yang kebentuk setelah dia ngetes area order block di sini. Order blocknya bagus, ada fair value gapnya, dites ada dominant break, kemudian sempat naik hampir nyampe target TP1 nya, terus turun nyamperin level entry di 3520-an dan naik lagi. Sebenarnya ketika udah dapat barang misalnya ya di 3500-an itu 3520-an, area 4340 4350 itu bisa jadi area target TP pertama. Udah dibahas waktu itu, dan buat yang udah jualan, udah take profit ya happy cuan. Buat yang masih ada barang, ini masih bisa di hold, pasang aja trailing stop ya. Lagi-lagi pasang trailing stopnya di mana pasangnya di bawah luar ini boleh di 4440 boleh, atau kita lihat intraday-nya tuh. Kita lihat intraday-nya, kita lihat strukturnya, kita lihat market action-nya ya. 4140 cukup jauh sih. Saya lebih pilih low hari ini jadi batasnya 4330, jadi 4320 untuk taruh trailing stop atau stop loss-nya. Dan area 3920, 3740 dan 3520 tuh masih bisa dipantau untuk jadi area-area beli gitu buat yang pengen beli, entah buyback setelah kejual atau belum beli sama sekali gitu ya. Kecuali berhasil breakout setidaknya tutup di atas 4800, akan beda cerita nantinya, karena ini ada indikasi double bottom dengan neckline ya sekitar 5000, 4800, 5000-an lah. Syukur-syukur bisa bertahan di atas 5000 ini peluang, maka kalau bisa bertahan di atas 5000 ya peluang untuk lanjut ke 5600 atau bahkan ke 6000 jadi lebih gede gitu sih ya. Sementara kayak gitu dulu Petronya, semoga cukup berinsight. Selanjutnya kita bahas udah nih saham yang ada di dalam list stock ideas untuk besok hari Rabu ya, hari Rabu tanggal 17 Juni 2026. Ada 4 saham, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Saham pertama ada BRMS. BRMS sebenarnya ini saham sih beberapa kali dibahas waktu live trade pagi dan siang, dan harusnya ini sih happy cuan ya. Mudah-mudahan masih ada barang. Kalau masih ada barang sih tinggal pasang trailing stopnya aja ini mah, nothing tulus aja, pasang trailing stop 640 misalnya gitu, nggak masalah. Karena waktu itu di spill belinya seingat saya ya di 480 atau mungkin sedikit lebih bawah, 490 ke bawah lah ya, kan lumayan tuh sekarang di 660. Jadi sepanjang dia naik dari lowest bulan Juni sampai sekarang itu udah 31% lebih, lumayan buat yang sempat kebeli dan masih ada barang. Buat yang belum punya dan atau entar kejual kemudian pengen buyback, karena hari ini tutup di 660 jadi ada setup CB1 yang kebentuk, jadi strateginya ngantri aja ya. Ngantri di 555, 500 itu boleh. Syukur-syukur dapat 500 kecil atau di bawah 500 karena stop loss-nya di bawah 450, turun dan tutup di bawah 450 gitu ya. Target TP1 masih di 790. Kemudian saham kedua ada Elsa nih. Elsa hari ini merah, melemah 1,6%, tutup di 610. Cuman kemarin hari Jumat ya, itu tutup di 620, jadi ada setup yang menarik si Elsa. Karena ada setup jadi bisa kita marking untuk bikin strateginya. Area belinya di level entry di 580, 575 ya. Level entry di 555 dan stop loss kalau turun dan tutup di bawah 535. Target TP1 di 670, 675. Itu ya. Next, yang ketiga ada Harum. Si Harum hari ini menguat, masih menguat. Tutup di 830 dan dengan naik ke 830 tadi kan sempat naik sampai ke 880 ya.
Ini jadi bisa dibilang downtrend minor yang selesai, ada peluang naik lebih tinggi, dan dengan tutup di 830 jadi ada setup CB1 juga yang kebentuk karena ada setup dan downtrend minor yang udah selesai, ada bullish divergence juga. Maka strateginya ngantri aja untuk memperkecil resiko dan mempersempit stop lossnya ya. Ngantri di 715 dan 650 boleh, meskipun 780 itu juga area beli. Kalau mau ngantri di ketiga level yang tadi disebut 780, 715 dan 650 boleh, salah dua atau salah satu doang juga nggak masalah. Stop loss kalau tutup di bawah 595 dan target TP1 di 975. Kemudian yang keempat, MAPA. Si MAPA menarik karena hari ini menguat dan tutup di 600. Bukan menguatnya yang menarik, tapi tutup di atas 565-nya yang menarik karena ada dominant break dan ada potensi rebound. Kalau kita lihat si MAPA ini tahun lalu sih ada setup yang kebentuk dan ya membal dari area beli lagi di level entry di 550-an. Membal ada dominant break yang kebentuk kemudian kalau kita lihat ini masih ada peluang rebound, mudah-mudahan masih bisa lancar ke 650 ya. Jadi buat yang belum punya barang boleh ngantri di 560, 535. Sebenarnya 580 itu juga area beli. Jadi mau ngantri di ketiga level yang tadi boleh 580, 560 dan 535 boleh. Salah dua atau salah satu nggak masalah. Stop loss sama-sama kalau tutup di bawah 515 dan target TP1 ada di 655. Targetnya saya cukupkan dulu di target TP1 dulu aja ya. Kecuali ntar benar-benar bisa naik tutup di atas 640 gitu, atau ketika nyampe target TP1 exit sebagian, sisanya pasang trailing stop juga nggak masalah, tinggal diatur aja kalau itu mah ya. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Itu tadi 4 sambilan kami untuk hari Rabu 17 Juni 2026. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya jika berminat ya. Bisa langsung bikin ordernya menggunakan fitur automatic ordernya masing-masing. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Saya Evan. Dadah.